datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1326-1330. Presiden, merek Win & Rain telah menurunkan harga kamera video digital mereka. Norio Ohga bertanya bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Berapa banyak yang mereka turunkan? Mereka menurunkan harga eceran menjadi setengahnya sebesar $1.499 Amerika Serikat. Hah? Mereka menurunkannya begitu banyak? Sudahlah. Sony memiliki kamera video digital di semua tingkatan. Dari lebih dari $100.000 Amerika Serikat kamera penyiaran hingga lebih dari $1.000 Amerika Serikat kamera entry level. Sony adalah pemimpin pasar dunia dalam hal kamera video digital. Bahkan total angin dan hujan, Philips, dan Thomson tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Sony tidak hanya memiliki penjualan yang tinggi, tetapi keuntungan mereka juga tinggi. Meskipun kedua perusahaan ini telah merebut sebagian pangsa pasar China, mereka tidak pandai dalam kamera video digital. Lihat produk Win & Rain. Ada banyak masalah dan tidak banyak fitur yang menonjol. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan Sony? Kedua produk diluncurkan secara bersamaan, dengan harga yang kurang lebih sama, dan Win & Rain sekarang menyerah. Penjualan Win & Rain pasti tidak bagus, dan itulah mengapa mereka menurunkan harga untuk menyerang segmen pasar kelas bawah. Tetapi meskipun Anda semua menurunkan harga, Anda semua tidak akan memenangkan Sony. Sudahlah. Kami juga telah meluncurkan kamera video tingkat pemula kami, dan kami dapat bersaing dengan mereka. Karena mereka ingin membidik segmen kamera video entry level, kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa kami dapat memproduksi kamera yang jauh lebih murah. Kami akan memperkenalkan kamera video entry level terbaru kami ke pasar dan menjualnya di bawah $1.000 Amerika Serikat. Asisten Norio Ohga pergi untuk menyampaikan instruksinya, dan Norio Ohga menyalakan cerutu. Angin dan hujan selalu melawan Sony dalam 2 tahun terakhir. Apakah menurut Anda menetapkan standar HDV akan menjamin Anda menghasilkan uang? Sekalipun Anda telah menetapkan standar, Anda harus bisa menjual produk Anda. Standar bukanlah paten, dan apa gunanya menyetelnya jika Anda semua tidak memiliki produk? Sony tidak terkalahkan dalam hal kamera video digital. Kali ini, Sony akan mengalahkan Fengyu dan masuk kembali ke pasar China dengan kamera video digitalnya. Dengan teknologi zoom optik Sony, teknologi paten lainnya, dan pengalaman, semuanya pasti akan berhasil. Orang lain mungkin mengatakan Fengyu adalah seorang jenius bisnis dan telah menderita kerugian sebelumnya. Kali ini Sony akan menunjukkan kepada dunia bahwa Fengyu tidak terkalahkan. Sony dan Norio Ohga akan mengalahkannya. Presiden, Win & Rain telah memperkenalkan model kamera video digital baru, dan diposisikan sebagai kamera entry level. Mereka menjualnya dengan harga $499 Amerika Serikat. Apa? Mengapa mereka menjualnya dengan harga serendah ini? Apakah itu berarti mereka tidak boleh menggunakan teknologi canggih apapun di dalamnya? Norio Ohga tidak berpikir angin dan hujan dapat menurunkan biaya kamera video digital HD mereka menjadi sangat rendah. Produk terbaru mereka bukan kamera video digital HD. Ini adalah DV normal, dan sangat kecil. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, dan mudah dibawa-bawa. Norio Ohga mengerutkan kening. Mengapa Fengyu memperkenalkan produk yang begitu murah? Bagaimana rekaman dari DV ini bisa jelas? Itu hanya bisa mencapai standar 3 hingga 4 tahun lalu. Juga, apa gunanya membuatnya begitu kecil? Kapasitas baterai dan papan sirkuit di dalamnya akan kecil, dan rekamannya tidak akan bagus. Apakah rekaman mereka dalam definisi standar? Ya, kamera mereka hanya dapat memfilmkan dalam definisi standar, dan baterainya hanya dapat bertahan 2 jam. Tapi baterainya bisa diganti atau diisi dengan power bank. Mereka juga meningkatkan penyimpanan mereka menjadi 2 gigabit. Itu masih menggunakan flash drive dan zoom optik 3 kali. Tapi mereka telah menambahkan zoom digital 3 kali. Menurut Anda mengapa mereka memperkenalkan kamera video digital sekecil itu? Tanya Norio Ohga. Mereka seharusnya menyadari bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan kami di tier lain, dan mereka fokus pada tier low-end.
merek Win Rain akan dikenal sebagai kamera video digital kelas bawah di masa mendatang. Seru asisten Norio Ohga dengan penuh semangat. Norio Ohga menatap asistennya dengan sedih. Apakah kamu lupa tentang ponsel angin dan hujan? Apakah Anda tidak tahu bahwa mereka adalah perusahaan pertama yang menggabungkan kamera digital dan ponsel? Asisten itu berpikir sejenak, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Presiden, maksud Anda mereka akan memperkenalkan ponsel dengan fungsi kamera video digital? Apakah produk ini hanya produk transisi? Tapi bagaimana mereka akan mengintegrasikan kamera video digital ke dalam ponsel kecil? Jika mereka tidak mencari kualitas video dan hanya untuk penggunaan pribadi, menurut Anda apakah konsumen akan tertarik? Bahkan jika rekamannya buram dan bahkan tidak dapat mencapai definisi standar, ponsel mereka akan mencapai level lain dengan fitur ini. Sony juga telah meneliti menggabungkan video digital dan ponsel, tetapi itu tidak mudah. Mereka masih belum membuat terobosan apapun, dan mereka sudah tertinggal dari Win Rain Mobile dalam hal ponsel kamera. Tapi Sony punya ide baru. Mereka ingin menggabungkan kamera digital dan kamera video digital. Itu tidak menggunakan kamera video digital untuk mengambil tangkapan layar sebagai foto. Ini menggabungkan kedua kamera. Ini terinspirasi oleh Win Rain Mobile. Jika Sony bisa memperkenalkan fitur ini lebih dulu, mereka bisa mengamankan posisinya di pasar kamera digital konsumen. Ini akan menjadi produk 2 dalam 1. Kamera ini setara dengan 2 kamera, dan akan lebih nyaman dan hemat biaya bagi konsumen. Tetapi sangat sulit untuk menggabungkan kedua teknologi tersebut. Mereka tidak tahu sebelumnya, tetapi mereka menemukan cara untuk melakukannya sekarang. Mereka akan menurunkan resolusi rekaman video mereka untuk membuatnya berfungsi. Selama kamera dapat mengambil rekaman video pendek, mereka dapat meningkatkan kualitasnya nanti. Lagi pula, penjualan dan permintaan kamera digital lebih besar daripada kamera video. Tentu saja, harga kamera video digital jauh lebih mahal daripada kamera digital. Feng Yu sedang mencoba menggabungkan teknologi lagi, tetapi dia tidak tahu Sony sudah mulai mengerjakannya. Resolusi kamera kami, fokus optik, jauh lebih baik daripada Anda. Sony akan menjadi pilihan pertama konsumen dalam hal ponsel kamera di masa mendatang. Di antara ponsel kamera, ada perusahaan lain yang berpotensi sukses. Tajam. Jika bukan karena fitur ponsel mereka yang lain payah, penjualan mereka akan jauh lebih baik. Ponsel kamera 1 juta piksel pertama di dunia diperkenalkan oleh Sharp tahun ini, dan Sony sedang bernegosiasi dengan Sharp untuk bekerja sama dalam mengembangkan ponsel kamera. Ini untuk mengalahkan Win Rain Mobile. Norio Ohga sangat yakin bahwa mereka pasti akan memenangkan Win Rain Mobile. Manajer Feng, mengapa kita bergerak mundur? Kami dapat memproduksi kamera video digital profesional, dan Anda mengatakan kami harus menargetkan tingkat yang lebih rendah untuk volume penjualan yang lebih tinggi. Tapi kamera ini hanya level pemula. Zhong Qingxian berkata dan merasa produk baru harus memiliki teknologi yang lebih baru. Tetapi produk baru mereka semakin buruk. Meskipun kamera video baru ini adalah yang terkecil di antara semua kamera video secara global, fiturnya lebih buruk. Jangan cemas. Produk ini hanyalah produk percobaan. Zhong Qingxian lega. Ini berarti mereka hanya mencoba menghapus beberapa komponen lama. Kami akan memperkenalkan DV yang lebih murah di masa mendatang, dan kami akan menjualnya kurang dari $400 Amerika Serikat. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Anda akan membuatnya lebih murah. Manajer Feng, apakah ini akan merusak merek kita? Kami mengaku sering ditiru, tapi tidak pernah terlampaui. Dan ini akan membuat orang lain berpikir kita hanya bisa membuat produk kelas bawah. Zhong Qingxian semakin cemas. Ewa Electronics dan Win Rain Electronics telah mencurahkan begitu banyak sumber daya untuk mengembangkan teknologi mereka. Namun alih-alih meningkatkan produk mereka mulai beralih ke produk kelas bawah. Tidak. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Su Lihua selama peluncuran produk? Target kami adalah membiarkan setiap keluarga memiliki DV genggam yang terjangkau. Kami tidak perlu khawatir dengan pasar kelas atas karena kami akan terus memperkenalkan kamera video profesional.
Setiap keluarga memiliki DV yang terjangkau. Apakah akan ada begitu banyak orang yang membelinya? Old Song, kamu tidak tahu bagaimana perasaan keluarga biasa. Mereka juga ingin berlibur dan mengambil video sebagai kenang-kenangan. Ini seperti mengambil foto ketika saya masih muda saat festival. Saat itu, tidak banyak keluarga yang mampu membeli kamera. Tapi sekarang handphone kita sudah bisa memotret, dan bisa memotret kapan saja untuk dicetak. Menurut Anda mana yang lebih baik? Video atau foto? Ini harus berupa video karena memiliki gambar bergerak dan suara. Itu benar. Audionya sangat penting, dan orang-orang di video itu hidup, sedang bergerak. Alasan lain untuk memperkenalkan kamera video murah ini adalah untuk menguasai pasar. Banyak orang yang membeli kamera video ini tidak mencari rekaman yang jelas karena TV di rumah mereka tidak HD. TV LED kami tidak memiliki resolusi tinggi dan bahkan tidak dapat mencapai definisi standar. Mengapa kita perlu mengambil video HD? Video akan hampir sama di sebagian besar TV. Kecuali kami memperbesar ukuran layar, tidak akan ada perbedaan. Berapa banyak orang yang akan menonton video di layar besar? Standar HD adalah untuk kamera video profesional. Jika kualitas video kamera video $500 Amerika Serikat hampir sama dengan kamera video $1.000 Amerika Serikat, menurut Anda mana yang akan dipilih konsumen? Ketika mereka membeli produk kami, penjualan Sony akan melambat, dan setelah kami menguasai pasar, mereka tidak akan mendapatkan pangsa pasar. Setelah beberapa tahun, ketika kamera video digital tingkat pemula ini sudah usang, kamera video digital tingkat konsumen kami dapat menggantikannya. Beberapa tahun kemudian, pasar kamera video digital konsumen akan menyusut, dan mereka yang akan membeli kamera video digital akan membeli kamera profesional. Konsumen akan beralih ke kamera profesional. Kamera video profesional berharga sekitar $3.000 hingga $4.000 Amerika Serikat. Akankah orang membeli kamera video digital yang harganya lebih mahal daripada Songjiang Jenny? 3 tahun lalu, berapa banyak orang yang mampu membeli ponsel? Berapa banyak orang yang menggunakan ponsel sekarang? Siapa bilang harga kamera video profesional tidak akan turun? Selain itu, sebagian besar pendapatan keluarga meningkat, dan siapa bilang mereka tidak akan membelinya? Pasar kamera video entry level akan semakin kecil di masa depan karena ponsel akan memiliki fitur video. Banyak ponsel akan memiliki lebih dari 10 juta piksel dengan fokus yang baik, stabilisasi, pengurangan mata merah, DL. Dengan fungsi ini, siapa yang akan membeli kamera video level pemula tersebut? Pasar kamera video tingkat konsumen juga akan berkurang di masa mendatang. Tapi rekamannya tidak jelas, dan harganya tidak murah. Orang yang suka mengambil video akan lebih suka mendapatkan kamera video tingkat profesional yang lebih murah, dan yang lain akan tetap menggunakan ponsel mereka. Zhong Qingxian kewalahan dan menjawab dengan bingung. Saya pikir Anda benar. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Aku tahu, Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Apakah kamu bercanda? Saya terlahir kembali, dan jika saya bahkan tidak ingat trennya, saya akan menyia-nyiakan kesempatan kedua saya. Zhong Qingxian, selamat Natal, Wind and Rain Mobile akan memperkenalkan ponsel murah. Slogannya akan serupa. Kami akan membiarkan semua orang membeli ponsel. Keuntungan kecil melalui perputaran cepat juga bisa diterapkan pada produk elektronik. Kesan kebanyakan orang tentang produk elektronik adalah high-end dan mahal. Namun Feng Yu akan mengubah pola pikir tersebut dengan memperkenalkan produk dengan fungsi dasar. Apakah ini alasan mengapa Anda meminta mereka untuk mendapatkan komponen elektronik yang hampir usang itu? Apakah ponsel ini merupakan produk unggulan strategis yang Anda sebutkan? Zhong Qingxian tiba-tiba mengingatnya. Feng Yu menjentikkan jarinya. Itu benar. Ponsel ini akan tercatat dalam sejarah, dan akan menjadi ponsel terlaris di dunia. Di masa depan, setiap kali orang menyebut ponsel, mereka akan mengingat angin dan hujan. Ini mungkin lebih mudah diingat daripada meluncurkan ponsel kamera pertama dan ponsel MP3 pertama. Benar-benar, jika kita bisa menjadi yang pertama di dunia, itu akan sangat menguntungkan merek kita. Apakah Anda berpikir untuk memiliki penjualan terbaik di dunia saat Anda membuat mereka memperkenalkan DV murah ini? Itu benar.
Tidak masalah fitur apa yang dimiliki suatu produk atau tingkat mana yang ditargetkannya. Produk terbaik adalah produk yang dapat memenuhi permintaan pasar. Mereka menargetkan para profesional, dan kami menargetkan keluarga biasa. Tapi semuanya akan berbeda jika kita memiliki volume penjualan tertinggi di industri ini. Merek Wind & Rain tidak dapat bersaing di tingkat kamera video profesional saat ini, dan mereka akan fokus untuk menjadikannya besar di segmen pasar massal. Perusahaan Jepang tidak tertarik dengan pasar massal dan memberi kesempatan pada Feng Yu. Feng Yu percaya bahwa produk elektronik murah ini akan mengejutkan banyak orang. Presiden, penjualan DV genggam entry level baru dari Wind & Rain telah melampaui 100.000 unit. Apa katamu? Belum genap 1 bulan, dan penjualan mereka melebihi 100.000 unit. Bukankah kita mengekspos masalah kamera itu di media? Norio Ohga terkejut. Ini tidak ingin dia harapkan. Setelah mengetahui Wind & Rain telah meluncurkan DV genggam berperforma rendah, Norio Ohga meminta anak buahnya untuk merilis data pengujian dan menunjukkan masalah DV tersebut ke media. Tapi Norio Ohga telah melupakan satu hal. Mereka menggunakan majalah dan surat kabar profesional untuk menyerang produk ini. Orang-orang yang akan membeli kamera video tingkat pemula bukanlah profesional dan orang biasa. Sebagian besar konsumen akan dipengaruhi oleh iklan dan merek Wind & Rain. Mereka akan mengujinya dan akan membelinya jika harganya masuk akal. Beberapa, yang ingin membeli produk Sony, Panasonic, Dell, melihat kamera video murah Wind & Rain dan membuat perbandingan. Mereka menemukan tidak banyak perbedaan dan memilih yang lebih murah. Asisten penjualan juga berperan. Mereka memberitahu konsumen bahwa produk digital akan cepat ketinggalan zaman. Produk baru mungkin akan usang dalam 3-5 tahun, dan tidak perlu membeli yang terbaik. Dapatkan produk yang paling cocok. Selanjutnya, Philips, Thomson, dan perusahaan lain memulai promosi untuk produk tingkat konsumen mereka melawan perusahaan Jepang. Mereka belum memulai kampanye iklan apapun. Mengapa kamera mereka terjual begitu cepat? Mereka beriklan secara online, dan fokus mereka adalah pada harga. Mereka juga mempromosikan kamera video mereka di saluran belanja yang menarik banyak konsumen. Mereka telah menjual banyak di situs web belanja seperti Amazon, dan angka ini masih meningkat dengan cepat. Feng Yu tidak hanya memiliki toko retail. Dia juga memiliki saluran penjualan yang kuat, situs web e-commerce. Lihatlah jumlah pengguna terdaftar di situs web belanja online Amazon, Taobao, dan Polar Bear, yang tidak termasuk situs belanja online kecil lainnya. Penjualan online jauh lebih tinggi daripada penjualan eceran. Feng Yu tidak takut bersaing di saluran penjualan. Bahkan raksasa retail seperti Walmart tidak memiliki saluran penjualan yang lebih baik darinya. Yang terpenting, seluruh dunia terkena dampak krisis keuangan AS 2 tahun lalu, dan sebagian besar konsumen telah memotong pengeluaran mereka. Produk mahal tidak laku sekarang, dan produk murah dari angin dan hujan ini kebetulan mengisi celah ini untuk memenuhi permintaan pasar. Mereka telah memperkenalkan ponsel layar hitam putih murah selama Natal. Berapa banyak unit yang telah mereka jual? Norio Ohga tiba-tiba punya firasat buruk. Apakah produk murah dan low-end ini memiliki pasar yang begitu besar? Kami tidak memiliki angkanya. Tapi ini baru seminggu. Berapa banyak yang bisa mereka jual? Jangan anggap enteng dan minta seseorang untuk mencari tahu. Jika ponsel kelas bawah ini benar-benar laris manis, maka kita juga harus memperkenalkannya untuk menantang mereka. Presiden, ponsel itu hanya dijual seharga $49 Amerika Serikat. Berapa banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari itu? Apakah itu bahkan mempertimbangkan ponsel? Apa pendapat orang tentang Sony jika kami akan memperkenalkan ponsel dalam kisaran ini? Asisten terkejut. Apakah menurut Anda orang akan menganggap remeh kami ketika semua orang di jalanan menggunakan ponsel Sony kami? Bahkan jika keuntungan untuk satu ponsel adalah $2 hingga $3 Amerika Serikat, kami bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 10 juta USD jika kami menjual beberapa juta unit. Tapi itu tidak sebanding dengan usaha untuk keuntungan 10 juta USD. Asisten tidak setuju. Lagi pula, Sony memiliki saham Ericsson, dan mereka harus memberikan setengah dari keuntungan mereka kepada mereka. Keuntungannya hanya beberapa juta USD,
dan berapa banyak yang tersisa jika dikurangi biaya pemasaran. Selain itu, ponsel low-end ini juga akan mempengaruhi brand image Sony. Pangsa pasar ponsel Sony telah berkurang, yang akan membuat orang berpikir mereka akan fokus pada pasar kelas bawah. Norio Ohga mulai ragu, dan dia juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan asistennya. Baiklah, beritahu eksekutif tertinggi lainnya untuk mengadakan rapat dalam 1 jam. Kami akan membahas apakah kami harus memasuki pasar kelas bawah. Manajer Feng, saya tidak menyangka penjualan DV kami melebihi 100.000 unit dalam sebulan, dan umpan balik pasar cukup bagus. Meskipun keuntungan kami diturunkan, kami meningkatkan pangsa pasar kami dengan banyak. Ini akan berdampak baik pada produk kami di masa depan. Su Lihua melapor kepada Feng Yu dengan penuh semangat. Apa yang membuat bahagia hanya dengan 100.000 unit? Saya perkirakan akan melebihi 5 juta unit. Feng Yu menunjukkan telapak tangannya. Berapa banyak? 5 juta unit. Bagaimana itu mungkin? Mengapa tidak? Anda juga mengatakan penjualan kami terus meningkat. Ketika kami dapat menurunkan biaya produksi lebih lanjut, kami juga dapat menurunkan harga eceran kami. Juga, jangan lupa bahwa kita bisa memasuki pasar desa setelah kita menaklukkan pasar kota. Meski Aiwa menguasai pasar China, di luar negeri juga ada kota dan desa. Apa maksudmu penduduk desa perantauan itu tidak mau membeli DV? Saya mengerti. Saya akan membuat mereka meningkatkan pemasaran mereka untuk negara-negara kurang berkembang dan mencoba menguasai pasar ini. Sudahkah perusahaan Jepang itu memperkenalkan DV kelas bawah? Belum, dan Philips dan Thomson tidak berniat memasuki segmen ini. Tampaknya mereka ragu-ragu dan takut hal itu akan memengaruhi citra merek mereka. Feng Yu memukul bibirnya. Philips juga memiliki alat cukur mulai dari beberapa ratus USD hingga 10 USD. Produk dengan harga berbeda menyasar segmen berbeda. Apa masalahnya dengan itu? Selama produk diposisikan dengan jelas, tidak perlu khawatir dengan semua ini. Akan luar biasa jika mereka ingin melepaskan segmen pasar ini. Kami akan mendominasinya sendiri. Manajer Feng, meskipun merek-merek besar dari Jepang dan Eropa tidak memproduksi DV kelas bawah ini, beberapa produsen kecil melakukannya. Harga eceran dan fitur mereka hampir sama dengan kami. Tidak apa-apa. Mereka tidak memiliki saluran penjualan yang baik. Tanpa saluran penjualan yang baik, penjualan mereka tidak akan naik, dan mereka tidak akan mendapat banyak keuntungan. Biaya produksi kami telah diturunkan lebih lanjut, bukan? Kami akan menurunkan harga dalam beberapa bulan dan mendorong beberapa dari mereka gulung tikar. Adapun sisanya, kami melanjutkan ekspansi kami, dan saya pikir kami dapat memperolehnya untuk menjadi pabrik kami. Bos, ponsel angin dan hujan terbaru kami tidak laku. Penduduk kota merasa itu terlalu murah dan memalukan untuk menggunakannya. Kami masih belum menembus pasar desa. Wu Zigang melaporkan. Aiwa tidak memperkenalkan ponsel murah ini karena mereka ingin membatasi penjualan merek Wind and Rain untuk memecahkan rekor. Feng Yu mengusap dagunya. Ini bukan yang dia harapkan. Mengapa orang tidak membeli ponsel murah ini? Dalam kehidupan sebelumnya, bahkan seorang tunawisma di sepanjang jalan menggunakan ponsel. Apakah dia memperkenalkannya terlalu dini? Tetapi meskipun ini sedikit lebih awal, mereka harus tetap memasarkannya dengan baik. Feng Yu tiba-tiba teringat wartawan telah memotret seorang eksekutif puncak perusahaan AS karena menggunakan ponsel dasar di kehidupan sebelumnya, dan itu sudah ada di era smartphone. Komentar orang-orang tentang kejadian ini adalah, jenis handphone tidak menentukan kesuksesan seseorang. Ini tentang nomor siapa yang disimpan di dalam dan siapa yang dia hubungi. Feng Yu merasa ini bisa digunakan untuk memperkenalkan ponsel murah ini. Jika seseorang terlihat menggunakan ponsel ini, tidak akan memalukan untuk menggunakannya. Akan lebih efektif jika Feng Yu, orang terkaya di dunia, menggunakan ponsel ini. Banyak orang ingin meniru dia, tapi dia tidak mau tampil di depan media. Feng Yu harus menemukan seseorang yang memiliki reputasi dan terkait dengan Taihua Holdings untuk iklan ini. Zhong Qingxian sudah tua dan enggan tampil di layar sekarang. Selanjutnya, ia difoto menggunakan ponsel Wind and Rain terbarunya oleh wartawan majalah. Terlalu palsu jika dia beralih ke ponsel ini sekarang.
Si Dazu tidak keberatan tampil di depan media, tapi citranya, Feng Yu berpikir tentang eksekutif tertinggi Taihua Holdings. Mereka menyadari dia telah melupakan orang di depannya. Wu Zigang tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia melihat Feng Yu menatapnya. "Bos, kenapa kamu menatapku seperti ini?" "Zigang, apakah kamu pernah berpikir untuk menjadi selebriti?" Feng Yu bertanya. "Aku? Selebriti? Berhentilah bercanda denganku. Saya tidak bisa berakting atau bernyanyi. Saya bernyanyi selama acara perusahaan tahun lalu, dan banyak orang menertawakan saya. Tidak, saya berbicara tentang selebriti iklan. Ini sangat sederhana. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berpose." "Ah, Anda ingin saya membintangi sebuah iklan?" "Bos, saya belum pernah mencoba sebelumnya. Selain itu, saya bukan superstar dan tidak tampan. Siapa yang mau mengawasiku?" Wu Zigang ragu-ragu. Feng Yu tahu Wu Zigang tidak menolak ide ini dari nada bicaranya. Dia seharusnya tidak keberatan tampil di depan media. Sebagai wakil presiden Taihua Holdings, Wu Zigang tidak setenar yang lain. Bahkan wartawan tidak mewawancarainya. Beberapa orang menghindari media, tetapi beberapa lebih suka memamerkan ketenaran mereka. Wu Zigang termasuk tipe kedua. Dia ingin memamerkan kesuksesannya. "Jangan khawatir. Jika saya mengatakan Anda bisa melakukannya, Anda bisa melakukannya. Lalu produk apa yang akan kita iklankan? Model terbaru Songjiang Motor?" "Tidak. Ini adalah ponsel terbaru dari Wind & Rain. S2. Bukankah kami memutuskan untuk menggunakan selebriti luar negeri itu untuk mendukungnya? Kontrak ditandatangani, dan sayalah yang menandatanganinya." "Tidak. Bukan S2. Ini modelnya." Feng Yu mengambil ponsel seharga $49 Amerika Serikat. Mata Wu Zigang terbuka lebar. "Bos, apa yang saya lakukan salah? Mengapa Anda meminta saya untuk mendukung ponsel ini? Apakah perlu mendukung ponsel seharga 400 RMB? Zigang, kamu adalah beberapa orang pertama yang bergabung denganku. Apa aku pernah menipumu? Anda paling cocok untuk mengendorse ponsel ini. Tapi itu bukan jenis iklan TV. Itu akan menjadi advertorial itu, dan saya berjanji Anda tidak akan menyesalinya. Saat ponsel ini menjadi ponsel terlaris di dunia dan masuk dalam buku sejarah, Anda akan dikenang sebagai orang yang mendukungnya." Wu Zigang menatap Feng Yu, tertekan. "Bos, advertorial juga dianggap endorse. Jika saya mendukung ponsel ini, apakah itu berarti saya hanya dapat menggunakannya di masa mendatang?" "Tidak. Anda juga dapat menggunakan ponsel terbaru perusahaan kami. Apakah Anda tidak memiliki dua ponsel? Ubah saja salah satunya menjadi model ini sudah cukup." Wu Zigang telah bergabung dengan Feng Yu sejak awal karirnya dan mengetahui apa itu soft advertising. Tapi itu tidak dianggap sebagai dukungan nyata. Tapi dia mengerti jika Feng Yu ingin mendorong produk ini, eksposurnya di depan media akan tinggi. "Bos, bagaimana kita akan melakukan ini? Oh, Huazi, kamu membeli ponsel. Mengapa Anda mendapatkan model ini? Layarnya masih hitam putih. Ada apa dengan ponsel ini? Saya dapat melakukan panggilan dan mengirim SMS. Ini juga memiliki game Snake dan Tetris di dalamnya. Anda bahkan tidak punya telepon." Balas Huazi. Huazi adalah seorang mahasiswa, dan tidak mudah baginya untuk menabung untuk membeli ponsel. Telepon yang dia inginkan harganya beberapa ribu, dan dia tidak mampu membelinya. "Jika ini saya lebih suka tidak mendapatkan ponsel apapun daripada menggunakan ini. Akan memalukan jika terlihat menggunakan model ini. Siapa bilang? Lihatlah mereknya. Merek Wind & Rain, dan bahkan orang kaya pun menggunakan ponsel ini." Bantah Huazi. "Orang kaya menggunakan ponsel jelek ini. Apakah Anda tahu siapa yang dianggap kaya? Mereka hanya akan membeli barang yang paling mahal. Katakan padaku, orang kaya mana yang akan membeli ini? Orang terkaya di desamu." Wajah Huazi memerah karena marah. Itu wakil presiden Taihua Holdings. Dia menggunakan ponsel ini. Perusahaan yang mana? Kepemilikan Taihua. Apakah maksud Anda orang terkaya di dunia, perusahaan Feng Yu?
Perusahaan mereka membayar staf mereka dengan baik, dan wakil presiden mereka mendapatkan lebih dari 10 juta RMB setiap tahunnya. Kenapa dia menggunakan ponsel ini? Bahkan wakil kepala departemen mereka tidak akan menggunakan ini. Huasi marah. Mengapa saya harus berbohong? Ini dilaporkan di internet dan di surat kabar. Bahkan ada foto dia menggunakannya. Ketika wartawan bertanya kepadanya tentang teleponnya, dia menjawab, menggunakan ponsel mahal tidak akan menunjukkan status seseorang. Yang paling penting adalah kontak di telepon dan siapa yang Anda hubungi. Apakah kamu serius? Ayo pergi ke kafe internet. Sina harus memiliki laporan ini, atau Anda dapat mencarinya di Baidu. Aku tidak berbohong. Anda juga harus mendapatkan ponsel ini. Hanya 400 RMB, dan orang tuamu akan memberimu uang. Kedua mahasiswa ini pergi ke warnet dan masuk ke website berita Sina. Mereka langsung melihat artikel ini, bahkan menjadi artikel yang paling banyak dicari. Wakil Presiden Taihua Holdings Wu Zigang menggunakan ponsel angin dan hujan 399 RMB. Wu Zigang berkata, ponsel angin dan hujan 399 RMB ini bagus. Wu Zigang mengatakan dia tidak menguji ponsel ini dan menggunakannya. Dia menggunakan ponsel seharga 399 RMB ini. Artikel Wu Zigang yang menggunakan ponsel ini ada di hampir semua situs berita, dan banyak orang membicarakan ponsel ini di forum online. Banyak orang mengatakan bahwa mereka berpikir untuk mendapatkan ponsel dan mereka akan mendapatkan model ini. Ponsel angin dan hujan ini berkualitas baik dan murah. Ponsel ini tiba-tiba menjadi populer. Bear Grylls adalah pensiunan perwira tentara Inggris, dan dia terkenal sebagai penulis buku terlaris. Buku-bukunya berbicara tentang berbagai petualangan dan pengalamannya. Tahun ini, dia memimpin tim untuk menyeberangi Atlantik Utara dengan perahu karet. Feng Yu merasa orang ini mencari kematiannya, tapi dia tidak bisa mati. Dia harus memiliki buff MC. Hari ini, Bear Grylls datang ke Shanghai. Direktur Amazon Ralph mengundangnya untuk membahas program TV. Buku Bear Grylls laris manis di Amazon, dan dia berniat untuk menulis buku keduanya tentang penyeberangannya di Atlantik Utara tahun depan. Tetapi Bear Grylls tidak mengharapkan direktur Amazon untuk mengundangnya ke Shanghai dan memberitahunya bahwa mereka memiliki pekerjaan yang akan menarik minatnya. Ralph, kapan produser acaranya tiba? Dia akan segera datang. Saya berani menjamin bahwa Anda tidak akan pernah mengharapkan siapa dia. Ralph memiliki senyum misterius. Bear Grylls ingin menanyakan detail lebih lanjut kepada Ralph, tetapi menyadari bahwa Ralph tidak ingin mengobrol dengannya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan seorang lelaki Tionghoa berusia 30-an masuk tanpa mengetuk. Bear Grylls mengerutkan kening saat dia merasa orang ini tidak sopan. Ada orang di ruangan itu, dan bagaimana dia bisa masuk tanpa mengetuk. Tapi sebelum Bear Grylls sempat berkata apa-apa, Ralph berdiri dan membungkuk sedikit. Dia terlihat seperti bawahan yang bertemu dengan atasannya. Siapakah pemuda Asia ini? Senang bertemu denganmu, Tuan Grylls. Saya Feng Yu. Hai. Apakah Anda produser acara ini? Produsen. Feng Yu menoleh ke Ralph. Apakah ini cara Anda memperkenalkan saya? Feng Yu hanya memberikan konsep dan ide dari program ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang produksi TV meski banyak menonton acara TV. Banyak orang sudah menonton film, tapi berapa? Banyak yang berani mengaku bisa menyutradarai film. Mereka bahkan mungkin tidak tahu cara menulis naskah. Ralph menambahkan, Grylls, ini bosku, Feng Yu. Tidakkah menurutmu namanya tidak asing? Bear Grylls berpikir sejenak. Dia pernah mendengar tentang Feng Yu sebelumnya, dan dia tiba-tiba berseru. Kamu adalah orang terkaya di dunia, Feng Yu. Feng Yu tersenyum dan mengangguk. Dia mengira Bear Grylls tidak peduli dengan statusnya sebelumnya, tetapi ternyata dia tidak diberitahu siapa yang dia temui. Kamu akan membuat program TV dan ingin aku menjadi pembawa acara. Bear Grylls bertanya lagi. Apa yang salah? Apakah kamu tidak percaya diri? Feng Yu bertanya. Saya pernah membawakan acara TV sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menontonnya, tetapi program saya berbeda dari yang Anda bayangkan. Bear Grylls menjawab.
Hahaha, tidak apa-apa. Apa yang saya inginkan berbeda. Ini adalah konsep dan rencana dasar untuk program ini. Lihatlah dan beritahu saya jika Anda tertarik. Feng Yu mengeluarkan proposal dalam bahasa Inggris dan memberikannya kepada Bear Grylls sambil bersantai dan menikmati tehnya di sofa. Bear Grylls tidak terlalu berharap untuk program ini dan datang ke Shanghai karena Ralph memberitahunya bahwa dia bisa mendapatkan sponsor untuk ekspedisi berikutnya. Namun setelah melihat konsep dan rencana program ini, mata Bear Grylls menjadi lebih cerah. Program ini adalah apa yang ada dalam pikirannya. Dia ingin menyelenggarakan program ini, dan bahkan jika dia tidak bisa menyelenggarakannya, dia juga ingin berpartisipasi di dalamnya. Ten. Feng Yu. Feng adalah nama belakangku. Ten. Feng, saya sangat tertarik dengan program ini. Tolong serahkan ke tim saya dan saya. Aku berjanji kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi proposal ini cukup singkat. Bisakah saya melihat proposal terperinci? Bear Grylls bertanya dengan bersemangat. Kamu tertarik? Hebat. Tapi apakah Anda memperhatikan bahwa semua syuting untuk program ini harus difilmkan oleh Anda semua? Saya akan memberikan kamera video digital HD untuk Anda semua. Ini adalah DV HD seukuran sepatu, dan kami akan menanggung semua biayanya. Sebagai gantinya, Anda semua harus memberi saya rekaman yang bagus, dan saya akan meminta seseorang untuk mengeditnya sebelum menjualnya ke stasiun TV atau situs web untuk menayangkannya. Beritahu saya berapa gaji yang Anda dan tim Anda inginkan. Saya akan memberi Anda jumlah totalnya, dan Anda semua dapat membaginya di antara Anda sendiri. Saya tidak akan ikut campur. Kami masih mengerjakan proposal terperinci, dan Anda akan melihat rencana episode pertama setelah Anda menandatangani kontrak. Saya percaya program ini akan membuat Anda terkenal. Syuting sendiri tidak menjadi masalah bagi Bear Grylls dan timnya, dan mereka bisa beristirahat selama beberapa hari setelah setiap episode. Namun proposal tersebut menyatakan bahwa mereka hanya dapat menggunakan peralatan yang disediakan oleh tim produksi. Dia tidak bisa menyetujui ini karena hidup mereka bergantung pada peralatan. Ten. Feng, saya akan memberikan daftar peralatan, dan jika Anda semua akan mempromosikan peralatan Anda, itu harus diperiksa dan disetujui oleh tim saya terlebih dahulu. Mempromosikan peralatan hanyalah bagian dari rencana Feng Yu. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan HD DV-nya. Meskipun DV-nya tidak sebagus milik Sony, itu sudah cukup untuk memfilmkan program ini. Tidak masalah. Jika peralatan yang kami sediakan tidak memenuhi kebutuhan Anda dapat memberitahu kami. Kami akan membeli peralatan yang Anda minta. Oh, jika memungkinkan, kami ingin mencetak logo kami pada pakaian Anda dan tim Anda. Tentu saja, kita bisa berdiskusi jika Anda harus merobek pakaian Anda selama pertunjukan. Program TV dapat memiliki banyak penempatan produk dan iklan. Misalnya, tidak ada yang akan merasa aneh saat aktor dan aktris utama bertemu di McDonald's dalam sebuah film. Tapi McDonald's baru saja diiklankan di film. Juga, rekaman harus menunjukkan logo-logo ini dengan jelas. Saya seorang pengusaha dan bukan dermawan. Ini bukan masalah. Mengenai pembayaran, saya perlu mendiskusikannya dengan tim saya. Tapi jangan khawatir. Saya akan mendaftar untuk pertunjukan ini. Bear Grylls menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia takut orang lain akan merebut kesempatan ini. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Menurut kebiasaan Cina kami, saya harus menyiapkan pesta malam ini untuk menyambut Anda. Ralph, tolong kirim Bear Grylls ke hotelnya, dan kita bisa mengobrol saat makan malam nanti. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Bear Grylls adalah pria di puncak piramida makanan dan berani memakan segalanya. Feng Yu ingin melihat apakah Bear Grylls berani makan makanan Cina yang menakutkan malam ini. Ya, mungkin dia bisa menyiapkan makanan mentah untuk dia coba. Jika film dokumenter ini berhasil, banyak pembuat film akan melihat DV HD Wind and Rain. Meskipun beberapa fitur tidak sebagus DV Jepang, namun lebih kecil dan lebih tahan lama. Acara ini seharusnya meningkatkan penjualan DV. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.